Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Perkenalkan, nama saya Sofi Aulia dan rekan saya Langgeng Setiamukti. Kami mahasiswa Pendidikan Matematika UIN Raden Intan Lampung. Pada video kali ini, kita akan membahas operasi bentuk aljabar. Bagaimana sih operasi bentuk aljabar itu? Untuk lebih lengkapnya, yuk simak video berikut ini. Dalam operasi bentuk aljabar, kita akan membahas yang pertama, bentuk umum aljabar. Yang kedua, sifat-sifat pada operasi bentuk aljabar. Dan yang ketiga, operasi bentuk aljabar. Bentuk umum aljabar. Sebelum kita membahas operasi bentuk pada aljabar, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana bentuk dari aljabar. Bentuk umum dari aljabar yaitu Kx plus minus C. Dengan Kx disebut sebagai suku, K disebut sebagai koefisien, X sebagai variabel, dan C adalah konstanta. Apa sih yang dimaksud dengan suku, koefisien, variabel, serta konstanta itu? Suku adalah bentuk aljabar yang dipisahkan dengan tanda tambah atau tanda kurang. Koefisien adalah bilangan yang berada di depan variabel. Nah, variabel itu sendiri adalah huruf yang digunakan sebagai pengganti suatu bilangan. Dan yang terakhir yaitu konstanta. Konstanta adalah bilangan yang tidak memiliki variabel. Nah, bagaimana? Mudah kan? Untuk latihan teman-teman, silahkan tentukan mana saja suku, koefisien, variabel, serta konstanta dari 4A plus 5. Nah, suku sendiri itu terdiri atas dua macam. Yang pertama, suku yang sejenis. Suku yang sejenis adalah suku yang memiliki variabel serta pangkat yang sama. Misalnya nih, 4x kuadrat Y dengan 3x kuadrat Y adalah suku yang sejenis karena memiliki variabel dan pangkat yang sama, yaitu sama-sama x kuadrat Y. Yang kedua yaitu suku yang tidak sejenis. Suku yang tidak sejenis yaitu suku yang memiliki variabel serta pangkat yang berbeda. Misalnya nih, 3x dengan 3x kuadrat. Ini merupakan contoh suku yang tidak sejenis karena variabelnya memiliki pangkat yang berbeda, yaitu x pangkat 1 atau x dengan x kuadrat. Pembahasan yang kedua yaitu sifat-sifat pada operasi bentuk aljabar. Ada 3 sifat yang perlu kita pahami sebelum kita berlanjut ke operasi bentuk aljabar. Sifat yang pertama yaitu sifat komutatif, di mana A plus B hasilnya akan sama dengan B plus A. Contohnya, 5Y plus 2Y hasilnya akan sama dengan 2Y plus 5Y, yaitu sama-sama 7Y. Sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif, di mana A plus B di dalam kurung kemudian ditambahkan dengan C, hasilnya akan sama dengan A plus dalam kurung B plus C. Sebagai contoh,
dalam kurung 2Y plus 3Y ditambahkan dengan 4Y, hasilnya akan sama dengan 2Y plus dalam kurung 3Y plus 4Y, yakni 9Y. Sifat yang ketiga yaitu sifat distributif, di mana A dikali dalam kurung B plus C hasilnya akan sama dengan A dikali B plus A dikali C. Sebagai contoh, 2 dikali dalam kurung 4X plus 3 hasilnya akan sama dengan 2 dikali 4X plus 2 dikali 3, yakni 8X plus 6. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yakni Langgeng Setiamukti. Operasi bentuk pada aljabar. Dalam aljabar, kita mengenal 4 macam jenis operasi. Yang pertama, jenis operasi penjumlahan. Yang kedua, operasi pengurangan. Yang ketiga, operasi pembagian. Dan keempat, operasi perkalian. Mari kita ke bentuk yang pertama, bentuk penjumlahan. Dalam aljabar, bentuk penjumlahan hanya bisa dilakukan hanya pada suku-suku yang sejenis atau suku-suku yang memiliki pangkat serta variabel yang sama. Dan caranya pun cukup mudah. Kita hanya cukup menjumlahkan koefisiennya saja tanpa merubah variabelnya. Contoh pertama, 4x ditambah 3x. Kita lihat, 4x dan 3x merupakan suku-suku sejenis, jadi kita bisa menjumlahkannya. Jadi cukup menjumlahkan koefisiennya saja. 4 ditambah 3 sama dengan 7 dan variabelnya tetap menjadi 7x. Contoh yang kedua adalah 2x kuadrat ditambah 4x. Kita tahu bahwa 2x kuadrat dan 4x bukan suku sejenis, jadi kita tidak bisa menjumlahkan melalui metode aljabar ini. Karena apa? 2x kuadrat dan 4x ini pada 2x kuadrat memiliki pangkat 2, sedangkan pada 4x memiliki pangkat 1. Kita ke bentuk yang kedua, bentuk pengurangan. Pada aljabar, tepatnya operasi pengurangan, tidak jauh berbeda atau sama saja dengan operasi penjumlahan. Kita hanya bisa melakukan pengurangan pada suku-suku yang sejenis. Dan kita cukup mengurangkan koefisiennya saja tanpa merubah variabel. Kita ke contoh 1. 7A dikurang 5A. Kita tahu 7A dan 5A merupakan suku sejenis. Jadi kita dapat mengurangkannya. Jadi 7A dikurang 5A sama dengan 2A. Contoh yang kedua, 8A kuadrat dikurang B kuadrat dikurang A dikurang 2A kuadrat dikurang 3B. Kita harus lihat mana suku yang sejenis. Ternyata 8A kuadrat dan 2A kuadrat merupakan suku sejenis, jadi kita bisa kurangkan. Dan ternyata B dan 3B juga suku sejenis, jadi kita dapat kurangkan. Jadi 8A kuadrat dikurang 2A kuadrat sama dengan 6A kuadrat, dan min B dikurang min 3B sama dengan min 4B. Jadi hasilnya adalah 6A kuadrat dikurang 4B. Kita ke bentuk yang ketiga, bentuk perkalian. Pada perkalian bentuk aljabar, kita dapat selesaikan dengan cara distributif. Dan kita perlu ingat sifat bilangan berpangkat. Jika A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Kita langsung saja ke contohnya. 2x dikali x plus y. Nah, dalam bentuk ini kita bisa selesaikan dengan cara distributif. Nah, pertama, 2x dikalikan x ditambah 2x dikali y. Nah, pada 2x dikali x berlaku sifat bilangan berpangkat. Jadi pangkatnya ditambahkan. Jadi 2x pangkat 1 ditambah 1 sama dengan 2x kuadrat. Lalu ditambah 2x dikali y sama dengan 2xy. Jadi hasilnya 2x kuadrat
ditambah 2XY. Kita ke bentuk yang terakhir atau bentuk yang keempat, yaitu bentuk pembagian. Pembagian dalam aljabar dapat kita lakukan dengan cara menghitung hasil bagi antara koefisien dengan koefisien dan variabel dengan variabel. Dan kita juga harus ingat sifat pembagian pada bilangan pangkat. Jika A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Kita ke contoh pertama. Ada 8X dibagi 4X. Nah, kita harus membaginya dulu. Kita membagikan koefisien dengan koefisiennya dulu. 8 dibagi 4 sama dengan 2 dan X dibagi X sama dengan, karena ini menggunakan sifat pada bilangan pangkat, jadi X pangkat 1 dikurang 1 sama dengan 0. Jadi X pangkat 0. Nah, X pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi 2 kali 1 sama dengan 2. Ternyata hasilnya 2. Kita ke contoh yang kedua. Ada 8X pangkat 3Y dibagi 2XY sama dengan, kita bagi koefisiennya dulu. 8 dibagi 2 sama dengan 4. X pangkat 3 dibagi dengan X. Ingat, sifat pangkat. Jadi X pangkat 3 dikurang 1 sama dengan X kuadrat. Dan Y pangkat 1 dikurang 1 sama dengan Y pangkat 0. Karena Y pangkat 0 sama dengan 1, jadi hasilnya 4X kuadrat. Demikianlah video pembahasan dari kami. Semoga teman-teman bisa memahami materi yang telah kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.